Baik, jadi pada video kedua tentang sketch ini, saya akan menjelaskan mengenai cara memberikan dimensi dan relasi, atau yang bisa dibilang constraint. Jadi, untuk membuat dimensi, pertama-tama saya coba buat entitasnya dulu ya. Ini line. Nah, pertama-tama kita bahas dimensi dulu. Nah, untuk dimensi ini ada dua ya simpelnya, yaitu magnitude atau besar dari suatu garis, lalu sudut dan radius. Itu yang paling, ya radius atau diameter. Itu yang paling basic. Jadi kalau besar dari garis itu tinggal kita pilih smart dimension, kita klik di sini. Nah, lalu kita masukkan mau berapa mili. Kayak gitu sampai ini sampai semuanya kita beri. Nah, ini artinya kalau udah hitam semua artinya sudah fully defined. Fully defined ini artinya entitas kita tuh sudah fix, sudah tidak bisa diubah lagi, dalam artian sudah nggak bisa digeser-geser. Asumsi yang ini belum dikasih, nanti dia bisa digeser-geser seperti ini. Nah, kalau belum fully defined, dia warnanya biru dan di bawah tulisannya underdefined. Seperti itu. Jadi kalau sudah di-define, secara otomatis dia akan menjadi warna hitam. Oke. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada sudut ya. Jadi kalau sudut, saya akan coba buat garis lurus dan garis yang nggak lurus. Nah, ini kita bisa coba klik garis pertama dan klik garis kedua. Nah, ini kita bisa masukkan berapa sudutnya, 45 derajat. Nah, ini kita tinggal kasih nilai panjangnya berapa, sehingga kita bisa tahu nih berapa panjangnya. Nanti kalau udah ada panjangnya, dia otomatis warnanya hitam. Nah, ini kalau kayak gini kan yang warna hitam kan cuma yang titiknya ya, cuma yang garisnya. Tapi titiknya warna biru. Nah, ini artinya lokasi titik birunya ini belum fix, tapi sikapnya atau kemiringannya tuh sudah fix, sudah 45 derajat. Nah, tapi kan ini kan letaknya belum fix. Nah, ini kita kasih ukuran 30 mili. Ya, otomatis warnanya hitam semua nanti. Itu seperti itu buat garis, dan untuk garis dalam aspek memberi sudut dan memberi ukuran panjang garis ya. Lalu untuk lingkaran sebenarnya sama saja. Kita tinggal bikin lingkaran, terus kita bisa smart dimension. Nah, kita beli radiusnya berapa. Kita beri radiusnya 250 contoh. Nah, kalau logo ini logo radius ya, logo lingkaran dicoret nih radius. Tapi kalau lingkarannya cuma setengah, kita pakai arc kayak gini. Nah, ini ntar kalau kita smart dimension bukan diameter ya, tapi radius. Nah, ini R200 artinya radius 200. Kalau gini kan dia agak susah ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa memberi dimensi arc dengan dua cara. Cara pertama, kemudian kita berikan dimensi dengan cara klik smart dimension. Nah, ini kita bisa klik titiknya yang ujung sama titik senternya. Nah, kalau ini nggak bisa karena udah fix ya, jadi saya buat ulang aja. Ini aja. Ini kan arc ya, terlalu besar radiusnya. Nah, kayak gini. Terus kita klik titik-titik sama senternya, nanti dia bisa bentuk sudutnya. Kalau kita mau 45 derajat, nah ini 45 derajat. Terus buat selanjutnya tuh kita bisa juga mendefinisikan panjangnya, yaitu klik ini, sama klik ini. Nah, nanti dia ini panjang arc-nya. Jadi panjang arc-nya ini 60 mili. Kalau kita evaluasi, ini 60 mili arc line-nya. Nah, selanjutnya untuk dimensi selanjutnya itu ada
buat slot ya. Tapi kalau slot kan sebenarnya kan sama aja kayak biasa. Jadi kalau kita slot apapun itu jenis slotnya, kita sebenarnya hanya mendefinisikan panjangnya mau berapa sama radiusnya atau ketebalannya ini berapa. Konsepnya seperti itu. Kalau mau slot yang melingkar seperti ini, nah itu sama saja. Cuma kita ntar mendefinisikannya agak beda. Kan ini 135 ini berapa? Terus lokasinya ini berapa lokasinya? Terus ada yang masih biru berarti masih bisa geser. Nah ini lokasinya di fixin dulu. Terus, okay. Nah kan dia masih kurang nih. Nah karena ini masih bisa ngetus gini. Nah kalau gini kita kasih dimensi yang atas. Nah otomatis kalau udah gini kita dapat warna hitam, artinya dia sudah ke define semua. Oke, selanjutnya untuk dimensi seperti itu. Oh ya, satu lagi, kemarin itu saya lupa masukkan elips ya. Sebenarnya elips itu sama saja seperti lingkaran, cuma kita membuatnya ada dua seperti ini. Nah, untuk beri dimensinya tinggal kayak gini aja sih. Ini kasih ukuran, ini juga kasih ukuran. Ini masih biru karena dia masih bisa tulis kan. Nah, berarti ini dikasih ukuran jaraknya 0. Nah, kayak gini. Bisa 0 atau bisa dikasih relasi, tapi kan saya belum jelasin relasi. Jadi ini saya kasih jarak 0 dulu. Nah, selanjutnya untuk relasi. Jadi relasi itu bisa dinyalakan menggunakan menu ini ya. Ini. Ini namanya relasi. Ini kalau dinyalakan, bentar. Ini view sketch relations. Jadi kita nyalakan itu otomatis ntar relasinya kelihatan ya. Jadi kalau kita pilih ini, dia otomatis langsung membuat relasi koinsiden. Ini kan kita pilih line nih. Nah, kita hover ke sini, kita arahkan ke sini, ntar kan ada logo koinsiden. Terus ini ada logo vertikal. Ini ada logo horizontal. Nah, ini otomatis logonya. Karena emang disetting seperti itu SolidWorks. Nah, tapi kalau kita membuat manual, itu seperti ini, kita miringkan kayak gini. Kita klik garisnya, lalu pilih mau dibikin horizontal. Terus kalau gini, kita klik garisnya, kita bikin vertikal. Kayak gitu. Terus kita bisa juga relasi itu titik ke titik ya. Jadi kalau kita mau membuat garis ini sama garis ini panjangnya sama, itu bisa dua cara, yaitu tahan kontrol, klik ini, lalu pilih horizontal. Lepas kontrol, pilih horizontal. Dia otomatis akan panjangnya sama. Nah, bisa juga kita bisa tahan kontrol, klik ini, lepas kontrol, kita pilih equal, otomatis panjangnya sama. Kayak gitu, itu namanya relasi ya. Relasi ada banyak ini bisa, ya kalau gini cuma vertikal sama fix sih. Kalau garis-garis gini, vertikal horizontal fix biasanya sama coincident. Kayak gitu. Terus misal untuk lingkaran ya, semisal kita punya lingkaran kayak gini. Terus saya mau punya garis seperti ini, tapi garisnya nggak tangent. Nah, kalau mau dibikin tangent menyinggung, itu kita tahan kontrol, pilih lingkaran sama ininya, garisnya kita pilih tangent. Nah, ntar dia menyinggung ini, ya kan? Dia bagaimanapun dia akan selalu menyinggung, nyambung gitu loh sininya nyambung. Itu buat tangent. Lalu kalau lingkaran itu ada lagi sih sebenarnya. Relasi lingkaran itu bisa ini, misalnya ini dan ini. Kita klik ini sama klik ini seperti biasa ya, kalau lebih dari satu entity tahan kontrol, klik ini sama klik ini. Nah, untuk kalau mau sama ukurannya di-equalin. Nah, kalau mau relasi lain kita bisa pilih
konsentrik. Konsentrik itu artinya satu pusat. Nah ini dia langsung otomatis satu pusat ya. Terus kita juga bisa pilih bikin relasi koradial. Nah kalau koradial itu artinya tuh pusat dan satu ukuran. Jadi ini numpuk ini. Ini numpuk ini kalau di delete 2 kali delete kan. Itu karena dia numpuk. Sebenarnya masih banyak sih kalau ini. Kalau slot juga setahu saya ada lagi, bisa direlasiin juga slot itu. Ini kan udah fix slot horizontal, vertikal. Tapi sebenarnya slot ini kan gabungan antara garis sama lingkaran, jadi secara relasinya nggak jauh beda sama lingkaran sama garis. Terus kalau buat contoh ini buat uh, poligon. Nah kalau poligon tuh kita bisa juga ini kan. Nah ini kan masih bisa muter-muter nih. Nah kita tahan kontrol, pilih satu sisi sama center terus di horizontalkan supaya dia posisinya fix gitu loh, nggak bakal muter-muter gitu. Nah, itu sebenarnya fungsinya relasi ya. Relasi juga bisa sebenarnya merge, tapi merge itu biasanya kalau dua plane ya. Tapi itu sepertinya lumayan advance. Terus kayak semisal rectangle gini. Nah, ini kan gerak-gerak nih. Nah, kalau kita mau ngasih relasi tapi relasinya itu tuh relasi kita tanpa ngasih ukuran dan tanpa ngasih horizontal vertikal, kita bisa klik aja semua. Terus kita fixkan. Kalau kita fixkan, ntar dia ukurannya fix langsung gitu loh, nggak bisa berubah-berubah. Dia langsung fix gitu. Nah, selanjutnya tuh ada juga paralel sama ini ya, kalau linear. Kalau paralel itu artinya ini kan udah jelas nih vertikal. Nah, kalau ini mau diarahkan sama dengan ini dibikin paralel. Nih, paralel kan. Nah, bedanya sama kolinier, kalau kolinier itu di satu garis. Misal saya taruh dia di sini. Taruh dia di sini. Saya korelasi, saya bikin kolinier. Nah, kalau kolinier itu artinya itu di satu garis. Jadi satu garis kerja gitu loh. Bukan bukan cuma paralel sejajar, tapi benar-benar satu garis kerja. Terus um, kalau slot yang seperti ini, nah ini kita kan miring nih. Nah kita bisa luruskan pakai tahan kontrol ini dan ini, lalu di ini dan ini dan center ya. Nah ini nggak bisa gara-gara kebacanya tuh center ininya, center arc-nya, padahal kita mau origin. Jadi dan ini sama ini, nah horizontal. Jadi dia dimencet originnya. Kenapa? Karena kalau kita mencet gini tuh kebacanya tuh center arc-nya, padahal kita mau merah-merahnya ini. Jadi kita biar nggak salah-salah, kita langsung ke origin aja, mencetnya tahan kontrol, klik ini, lepas kontrol horizontal. Nah ini otomatis kan lokasi ininya nggak bakal berubah gitu loh, tinggal ininya doang yang kita atur. Terus kalau kita punya slot yang lain juga bisa ini, klik ini. Nah ini ada equal slot, disamain ukurannya. Misal ini beda bentuk ya, coba yang sama bentuk aja, ini sama ini. Nah ini udah dikasih dimensi 100 kan. Terus kita mau bikin yang sama ya, tinggal di equal slot aja. Meskipun ukurannya nggak lokasinya nggak fix ya, tapi kan lokasinya udah fix. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai constraint, yaitu terbagi dari dua, yaitu dimensi dan relasi, di mana dimensi dan relasi itu berguna buat mendefinisikan atau memberi ukuran atau memberi perlakuan kepada entitas kita ya. Jadi seperti itu video buat yang kedua ini.